Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat-sehat semua toh? Baik, kalau semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, untuk kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ilmu, kalau bisa belajar terus kita dari awal pertengahan dan hanya saja doa kami dan Yesus minta berdoa. Amin. Baik, terima kasih atas doanya yang dibawakan oleh Rosa. Baik anak-anak, kita absen dulu. Coba perhatikan teman-teman di samping, jangan sampai ada yang tidak hadir hari ini. Semua hadir. Baik, terima kasih semuanya hadir. Baik anak-anak, di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan memakai masker. Kita menyanyi lagu bendera kita. Baik, dalam keadaan berdiri silakan tangan taruh di bahu, nanti bisa bebas. Mulai. Kita nyanyi sama-sama. Lihat bendera kita, merah putih, berkibar di angkasa, megah berwibawa. Merah berarti berani, putih dan suci. Itulah jiwa kita, Indonesia. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin itu kita membahas tentang materi apa ya pertemuan kemarin? Materi kemarin itu kita membahas tentang materi apa? Pengenalan aplikasi presentasi. Jadi waktu kemarin itu kita belajar tentang pengenalan aplikasi presentasi. Kita belajar untuk bagaimana cara membuka Microsoft PowerPoint. Kemudian ada bagian-bagian atau tampilan daripada jendela Microsoft PowerPoint. Di situ ada apa saja tuh? Menu, ribbon dan lain-lain toh. Baik, untuk pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang ini menu ribbon, icon serta cara menyimpan dan mendokumentasi file. Baik, saya yakin anak-anak tahu cara bagaimana untuk mendokumentasikan atau menyimpan sebuah file. Jadi dalam menyimpan sebuah file itu bukan saja menyimpan dalam Microsoft PowerPoint, tapi anak-anak pasti sudah pernah cara menggunakan menyimpan file menggunakan Microsoft Word atau aplikasi yang lain. Dan sampai ada yang tahu bagaimana cara menyimpan sebuah file. Ya. Oke, untuk menyimpan sebuah file itu dengan cara kita mengklik icon save. Yang sampai ada lagi? Saya klik file terus klik save. Oke, kita klik file terus kita klik save. Betul sekali. Ada lagi? Saya Pak, Ya. Ctrl S. Ya, kita menyimpan sebuah dokumen itu bukan saja kita klik icon atau kita klik ini file kemudian save, tapi ada juga caranya yaitu dengan kita menekan di tombol keyboard itu ada kontrol kemudian kita tekan S. Itu 3 cara untuk menyimpan sebuah file. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi pengolah presentasi, kemarin kan Bapak sempat bagikan handout kepada kalian toh? Sudah dibaca belum? Sudah. Nanti harus? Belum Pak. Belum? Oke, baik, sebentar nanti setelah Bapak sampaikan materi, anak-anak semua bisa baca handout yang ada.
Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada contoh slide yang nanti Bapak tampilkan di depan. Anak-anak bisa perhatikan, ini contoh slide. Baik, ini slide yang pertama, coba anak-anak perhatikan, ini adalah contoh slide yang dibuat daripada Microsoft PowerPoint. Ada animasinya, ada teksnya seperti ini. Ini contoh slide. Bagus atau tidak? Bagus. Nah, coba perhatikan di depan. Ini adalah contoh slide yang nanti pokoknya dalam pertemuan pertama kedua ini Anda bisa belajar contoh slide yang menarik. Baik, kita akan masuk ke materi inti. Untuk pembagian kelompoknya sudah dibuat oleh anak-anak. Untuk kelompoknya sampai ada yang mau bertanya tentang pembagian kelompok? Ya, sampai ada yang tidak kelompok atau apa? Tidak. Baik, kalau tidak ada, ini LKPD dan materi ajar yang nanti akan kalian kerjakan. Ini LKPD-nya, itu materi ajar, ini LKPD yang sampai ada di belakang. Ini LKPD, ini materi ajar ya. LKPD, materi ajar. Ini dia punya materi ajarnya. Kemudian ini dia punya LKPD-nya. Baik, LKPD dan itu materi ajar sudah ada di meja kalian masing-masing. Coba perhatikan di bagian belakang itu LKPD itu ada beberapa hal yang nanti kalian kerjakan. Di situ coba dibalik itu LKPD-nya. Ada tiga pertanyaan yang akan kalian kerjakan ya. Sudah diperhatikan? Oke, baik, kita masuk ke materi inti. Perhatikan ini semua. Kita masuk ke materi inti untuk bimbingan di pertemuan kita yang kedua tentang ini menu ribbon, icon, menyimpan dan mendokumentasikan file presentasi. Ini kompetensi dasarnya ada di bahan ajar juga ada di LKPD juga ada. Bisa kalian baca-baca di situ kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya itu ada dalam bahan ajar dan LKPD-nya. Bisa lihat di situ. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, itu melalui slide atau diskusi nanti sebentar, Bapak harapkan anak-anak bisa mengklasifikasikan menu ribbon, icon, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan slide yang ada dan diskusi nanti sebentar, anak-anak bisa mengenal bagian-bagian daripada menu dan icon daripada bendera Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, melalui pengamatan slide, anak-anak bisa membandingkan mana itu menu, mana itu ribbon, dan mana itu grup dan icon. Anak-anak harus bisa membandingkan. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa memilih atau mengkategorikan menu dan icon pada Microsoft PowerPoint. Yang berikut lagi, anak-anak bisa mendesain atau menyimpan dan mendokumentasikan file presentasi sederhana sesuai dengan prosedur. Itu di bagian LKPD ada bagian belakang sekali. Baik, lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang aplikasi pengolah presentasi. Itu ada pengertian, pengenalan, macam-macam. Itu pada pertemuan kemarin. Itu sudah ya.
Dia punya bagian-bagian daripada jendela Microsoft PowerPoint itu ada membuka dan menutup, ada pengenalan bagian-bagian daripada itu jendela Microsoft PowerPoint. Itu kemarin pertemuan satu kan kita sudah belajar toh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Ada menu ribbon, itu ada pengenalan menu, remote dan icon. Kemudian ada fungsi-fungsinya. Kemudian ada menyimpan. Kalian akan belajar bagaimana cara menyimpan file presentasi dan mendokumentasikan file presentasi. Menu, ribbon dan icon pengertiannya, anak-anak perhatikan di depan. Menu, ribbon dan icon. Untuk menu, coba satu orang membaca ini pengertian daripada menu. Menu atau sering juga disebut tab merupakan elemen kontrol yang berisi berbagai macam perintah untuk membuat presentasi. Jadi menu itu sering disebut juga dengan tab, merupakan elemen kontrol yang berisi berbagai macam perintah dalam membuat presentasi. Nah, pertemuan kemarin itu kan kalian sudah mengamati bagian-bagian antarmuka daripada Microsoft PowerPoint. Di bagian antarmuka situ itu kan ada menunya toh. Kira-kira di bagian menu situ ada apa saja tuh? File, home, Ada file, home, insert, workflow, dan lain-lain. ya dan lain-lain. Ini bagian-bagian daripada apa nih? Menu. Kemudian yang berikut lagi ada ribbon. Satu orang coba membaca ini bagian daripada atau istilah ribbon. Ya, coba silakan. Ribbon adalah fasilitas berupa sekumpulan menu jalan pintas dalam memberi perintah yang dikehendaki dalam proses pembuatan. Ya, jadi ribbon itu adalah fasilitas sekumpulan menu dalam pintasan dalam memberikan perintah yang dikehendaki dalam membuat ini slide presentasi. Jadi perhatikan di situ, ini yang dimaksud dengan tampilan daripada ribbon. Di atas tadi itu menu ya, di bawah situ itu ribbon. Jadi dalam membuat presentasi itu kita harus memberikan perintah ke komputer. Contohnya jika kita ingin menyunting sebuah teks, maka kita mengklik itu menu home. Di situ ada grup font, ada bagian-bagian cara menembakkan, ada mengganti jadi huruf dan lain-lain. Di bagian ribbonnya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Grup. Coba pengertian dari grup, salah satu siswa bisa membaca grup. Saya Pak. Baik, silakan. Groups adalah bagian dari ribbon yang berisi sekumpulan icon atau tool yang memiliki nama sesuai dengan fungsi kelompok tools tersebut. Baik, jadi letak itu grup itu adalah bagian daripada ribbon. Contohnya seperti ini. Tadi kalau ada tampilan banyak-banyak berarti ribbon, tapi kalau hanya bagian ini saja berarti dinamakan grup. Ada grup font dan ada grup paragraf. Kemudian yang berikut icon. Salah satu siswa bisa membacakan itu pengertian daripada icon. Oke, baik. Icon atau tool adalah sebuah simbol atau gambar kecil yang melambangkan sesuatu. Dalam hal ini melambangkan suatu perintah tertentu sesuai dengan perintah. Ya, baik. Jadi icon atau tools itu adalah sebuah simbol atau gambar kecil yang melambangkan sesuatu. Dari dalam hal ini melambangkan suatu perintah yang tertentu. Jadi contohnya itu di situ ada icon apa tuh? Paste. Ada icon tabel. Ada icon apa lagi itu? Hyperlink. Use TV dan board menembakkan huruf. Ini icon-iconnya. Jadi tadi itu ada menu, ada grup, ada ribbon, kemudian ada grup dan ada icon. Nah, baik, coba perhatikan di depan.
Untuk memperdalam pemahaman kalian ini, Bapak buatkan ini semacam struktur, yaitu yang paling atas itu adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian dia punya bagian bawahnya itu ada menu. Menu itu ada home, insert, design, dan lain-lain. Kemudian ada ribbon. Di ribbon itu ada clipboard, slide, font, paragraf, dan lain-lain. Itu bagian daripada ribbon. Kemudian ada group. Group seperti ini. Jadi ribbon berarti keseluruhan ya. Tapi kalau ribbon, group berarti satu-satu. Group paragraf, group font. Di dalam group font ini kan ada banyak-banyak icon tuh. Dalam ribbon. Kemudian ada icon. Gambar-gambar kecil seperti ini yang namanya icon. Ada font, ada bold, ada font color, dan ada ukuran atau font size. Nah, ini tampilan daripada jendela Microsoft PowerPoint yang kemarin sudah pertemuan pertama kita sudah belajar. Itu di situ ada bagian-bagiannya. Jadi mana itu yang menu? Menu bagian atas ya. Menu di bagian sini. Ini apa lagi namanya? Ribbon yang warna biru nih. Kalau warna kuning, group. Bagian ujung atas ininya ada minimize, restore, dan close. Kemudian ada bagian ujung atas sananya ada nama quick access toolbar, yaitu pintasan untuk kita jalan cepat. Kalau misalnya kita mau menyimpan sebuah file, maka kita klik file kemudian save. Nanti kalau mau disimpan lagi, kita langsung klik ada icon save di bagian atas sini. Di bagian quick access toolbar. Baik, kita lanjut. Next. Ya, dalam menyimpan dan mendokumentasikan file presentasi itu ada tiga cara. Ada tiga cara yang akan kita pelajari dalam menyimpan file presentasi. Di antaranya coba yang bisa membacakan ini, coba silakan. Silakan. Ada tiga cara yang pertama melalui quick access toolbar, yang kedua melalui menu atau file, yang ketiga menggunakan tombol pintasan pada menu. Ya, jadi ada tiga cara dalam kita menyimpan file presentasi. Yaitu yang pertama kita melalui quick access toolbar, kemudian yang kedua melalui menu tab, ada file, kemudian yang ketiga kita dengan cara kita menekan tombol keyboard. Ya, mendokumentasikan file presentasi. Setelah sukses dalam menyimpan file presentasi sederhana, selanjutnya file presentasi yang harus didokumentasikan itu, maksud dan tujuan dari mendokumentasikan di sini adalah melakukan manajemen file dengan cara menempatkan file atau menyimpan file yang aman supaya mudah ditemukan sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Baik, ini ada dia punya contoh apa bagaimana cara menyimpan dan mendokumentasikan file. Nanti coba perhatikan di depannya. Ini punya contoh. Nanti sebentar anak-anak bisa langsung tes. Tunggu ya, Bapak buka dulu. Ya baik, perhatikan di sini. Kita langsung saja melihat tayangan video anak-anak ya. Perhatikan di depan itu cara membuka Microsoft PowerPoint, kemudian cara mendokumentasikan atau menyimpannya.
Selain di video yang ada di modul atau mana aja juga ada cara-cara untuk kita menyimpan dan mengimplementasikan file presentasi. Filenya sudah tersimpan di dokumen. Setelah file disimpan di dokumen, dipindahkan ke drive yang aman, yaitu drive B yang sudah dibuat foldernya. File presentasinya sudah disimpan di drive D dan siap untuk digunakan kapanpun. Baik, terima kasih. Baik, sampai di sini materi kita masuk ke kuis. Dari materi yang sudah Bapak tadi sampaikan atau video yang sudah kalian tonton, Bapak kasih kuis sedikit ya. Jadi nanti kuisnya itu ada 5 nomor. 5 nomor, jadi kebetulan di sini ada 4 kelompok. Jadi kelompok 1, pertanyaan nomor 1 ya. Kelompok 2, soal nomor 2, kelompok 3, soal nomor 3 dan 4, soal nomor 4. Kemudian yang soal nomor 5 ya bisa dijawab secara bersama-sama. Baik, kita coba kerjakan ini kuis. Ya, perhatikan di depan. Coba perhatikan di depan. Untuk kelompok 1, fungsi gambar di bawah ini bisa diperhatikan atau dia punya gambarnya? Bisa? Oke, gambarnya bisa diperhatikan. Jadi fungsinya ini untuk apa? Yang pertama, A, untuk mempercepat akses printer yang digunakan. Yang B, menampilkan slide pada PowerPoint. Kemudian yang C, menunjukkan ikon internet ditampilkan. Kemudian yang D, mengakses variasi pada PowerPoint. Bagaimana bisa mencari jawabannya dari teman-teman? Kira-kira jawaban mana yang benar? Jawaban mana? Kira-kira jawaban mana? Di apa? Diskusi dulu. Kira-kira jawaban mana yang benar? Ini bagian apa? Namanya apa? Quick. Apa tadi nama? Quick Access Toolbar. Dia punya namanya Quick Access Toolbar. Kira-kira dia punya fungsinya seperti apa? Fungsinya apa coba? Bisa dibesarkan suaranya sedikit? Mempercepat akses berita yang sering digunakan. Quick artinya apa? Cepat toh? Bisa begitu. Coba kita cek hasil jawabannya. Jadi jawabannya adalah A, mempercepat akses berita yang sering digunakan. Ya, benar sekali ya. Jawabannya tadi betul toh? Mempercepat berita yang digunakan. Kita masuk soal nomor 2. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Yang dimaksud dengan grup untuk jawabannya C. Oke, baik. Jadi untuk soal nomor 2 ini yang bagian daripada grup adalah ini ada warna kuning toh, berarti nomor 3. Oke, coba kita cek hasilnya. Nomor 3. Oke, benar sekali. Jadi yang tadi itu adalah namanya grup.
Ya, kelompok 3. Bisa diperhatikan dulu soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ada menu atau tab, nama lain daripada menu itu tab, kemudian ada ribbon, ada group, dan ada icon. Coba Anda urutkan mana itu menu, ribbon, dan group. Jadi di situ ada opsinya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kok, atau 3, 7, 9, 10, atau C, 8, 9, 10, 11, atau 3, 4, 5, 6. Mana itu menu? Mana itu ribbon? Dan mana itu group? Urutkan dia punya nomornya. Kira-kira opsi mana yang benar? Kelompok 3. Yang mana? D. Gambar di mana toh? Oke, baik, betul atau tidak? Menu nomor 3 toh? Ribbon. Yang warna biru toh? Tuh. Kemudian apa lagi? Group. Yang ini toh, ini group. Kemudian ada icon. Icon yang mana? Nah, itu salah satu saja kalau ini. Jadi jawabannya adalah D. Coba kita klik. Oke, benar sekali. Tepat sekali jawabannya dari kelompok 3. Kita lanjut soal nomor 4. Nah, ketika Anda menyimpan file presentasi, Anda tidak menemukan icon save pada quick access toolbar. Tadi yang itu kelompok 1 menjawab itu kan nama bagian daripada gambar daripada quick access toolbar. Tapi ini Anda tidak menemukan itu yang namanya quick access toolbar. Mungkin Anda tidak terlihat. Jadi, bagaimana cara lain agar file presentasi itu dapat disimpan? Yaitu A, menggunakan tombol pintasan pada papan keyboard dengan menekan apa? Shift S. Kemudian B, kita tekan Alt S. Kemudian yang C, kita menggunakan caps lock baru S. Kemudian yang D, kita menggunakan Ctrl S. Bagaimana jawaban? Jawaban mana yang benar kira-kira? Diskusi dulu. Dari soal nomor tadi. Bagaimana? B. Jawaban mana yang benar? Coba dikeraskan suaranya dulu. D. Ya, jadi ketika Anda tidak menemukan yang namanya quick access toolbar, ada cara lain untuk menyimpan sebuah file, yaitu dengan menggunakan Ctrl S. Tadi di belakang S. Kelompok 4 yang bilang jawabannya adalah D. Kita periksa sama-sama. Oke, baik, benar sekali. Ya, yang berikut ini bisa dijawab secara bersama-sama. Anda langsung menyimpan file presentasi di drive C. Agar file presentasi itu aman dan dapat digunakan untuk presentasi setiap saat, seharusnya Ayah A menyimpan di flash disk, kemudian yang B menyimpan di drive D, kemudian yang C menyimpan dalam folder dokumen, kemudian yang D menyimpan dalam backing yang CD. Kira-kira jawaban mana yang benar? Kira-kira jawaban mana yang benar? Bisa jawab bersama-sama. Mana yang benar? B. B itu menyimpan di drive B. Jadi ketika kita menyimpan ini file presentasi di data atau laptop itu kan, di laptop itu kan ada dua drive, ada drive C dan ada drive D. Ketika komputer error, artinya data di drive D itu masih bisa diselamatkan untuk di copy. Jadi jawaban yang benar adalah B. Coba kita periksa. Oke, baik, benar sekali. Oke, baik, perhatikan sini. Untuk ini memotivasi kita dalam pembelajaran kita hari ini, kita apa istilahnya ice break. Ice break itu sama dengan apa? Untuk membuat kita termotivasi atau semangat dalam kita pembelajaran. Jadi nanti sebentar coba masing-masing bisa bangun berdiri.
Kalau kita mengadakan KPD. Jadi icebreaker kita hari ini itu tentang ini ular, cacing, gajah dengan semut. Jadi nanti petunjuknya begini, icebreaker-nya begini. Jadi nanti Bapak bilang ada ular, cacing, gajah dengan semut. Jadi nanti Bapak bilang ular itu, nanti kalian jawab bilang panjang. Panjang tapi nanti gerakan tangannya begini, panjangnya. Ular itu panjang. Kemudian cacing itu pendek. Ya. Kemudian ada berikut lagi. Gajah itu besar. Kemudian semut itu kecil. Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita mulai. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. semut itu Kecil. belum kompak nih. Ulang lagi. Ular itu Panjang. cacing itu Pendek. gajah itu Besar. kemudian semut itu Kecil. Nah, nanti Bapak balik lagi. Bapak balik lagi begini. Misalnya Bapak bilang ini ular itu, kalian jawab bilang panjang, tapi gerakan tangannya pendek. Bisa toh? Ular itu panjang, cacing itu pendek, gitu toh? Oke. Kemudian gajah itu besar. Kemudian semut itu kecil, gitu ya? Bisa toh? Oke, baik. Ya, kita mulai. Ular itu masih belum konsentrasi. Ular itu ya begitu. Cacing itu jadi tadi ketika Bapak bilang ular itu, kalian bilang panjang, tapi gerakannya ular itu ular itu panjang, cacing itu pendek, gajah itu besar, semut itu kecil. Mantap, semangat. Silakan dulu, terima kasih. Oke, baik. Kita masuk ke pengerjaan LKPD-nya. Anak-anak coba buka itu LKPD-nya masing-masing. Di setiap kelompoknya coba perhatikan LKPD-nya. Ada di bagian belakang. Coba anak-anak perhatikan. Coba buka lagi di halaman ke-3. Halaman ke-3 dan ke-4. Sudah dapat halaman ke-3 dan ke-4 ya. Jadi di situ Anda disuruh mencocokkan itu apa nih? Memasangkan huruf, yaitu ada menu, ribbon dan gambar-gambar yang ada di situ. Ada A, B, C, D. Mana itu menu, mana itu ribbon, dan mana itu grup, dan icon-iconnya Anda pasang di tabel yang ada. Begitu untuk itunya tadi yang ya. Anda silakan kerja. Dia punya pasangan dari gambar-gambar itu Anda pasang di sini. Mana yang menu? Berarti menunya Anda cari di situ, A atau B atau C atau D, gitu ya. Anda tulis di huruf situ. Kemudian fungsinya apa? Anda bisa menggunakan HP untuk mencari dia punya fungsinya. Atau bisa ada dalam bahan ajar situ, bisa dibuka-buka, bisa dicari. Menu itu kan tadi ada dibaca di situ juga, kalau Anda tulis di situ. Kemudian ada ribbon, mana itu yang ribbon? Kira-kira gambar yang mana? A atau B atau C? Kemudian Anda pasangkan di situ, di bagian hurufnya. Kemudian Anda jelaskan dia punya fungsinya. Kemudian yang nomor kedua, hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Anda bisa cari menggunakan HP, internet yang ada, Anda cari di situ. Kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam kita merancang sebuah slide. Kemudian yang ketiga, dari 3 cara tadi kita belajar cara menyimpan sebuah file itu kan ada apa saja tadi?
kita menyimpan melalui quick access tool atau kemudian kita menekan file, kemudian save, kemudian bisa juga kita menekan Ctrl S. Ada cara lain atau tidak? Coba bisa cari-cari di HP. Dari 3 cara tidak sampai ada cara lain lagi. Begitu ya? Silakan didiskusikan dan dikerjakan. Nanti di bagian terakhirnya itu lembar kerja individu itu nanti dikerjakan di rumah ya. Jadi nanti untuk kelompoknya halaman 3 dan 4, yang individunya nanti masing-masing kerjakan di rumah. Baik, silakan dikerjakan secara bersama-sama, diskusi di situ, cari punya jawaban. Ada dalam bahan ajar atau bisa browsing di internet juga boleh. Silakan didiskusikan. Waktu Bapak berikan 30 menit ya. 30 menit silakan Anda kerja, Anda diskusikan di LKPD-nya. Baik, Pak. Silakan. Coba Bapak lihat dulu jawabannya, coba LKPD di sini. Oke. Ini font size untuk mengubah. Oke, betul sekali. Anda sudah tahu dia punya fungsi, tapi dia punya hurufnya yang mana nih? Font size-nya yang mana? Mana itu font size? Coba diperhatikan di sini. Mana yang font size? Mana? Mana font size-nya? Ini. Oke, berarti ini huruf apa? Ini toh? Ya, pasangkan di sini. Font size, mana font size? Nah, ini taruh di sini. Nah, begitu. Kemudian mana yang itu apa? Tadi Anda tulis di sini. Mana yang itu apa itu istilahnya? Ini apa nih? Chart. Mana ini chart? Atau grafik? Itu mana? Grafik mana? Yang ini. Oke, silakan pasangkan dia punya hurufnya di sini. Seperti itu ya. Sebentar kerja. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah temukan jawabannya atau belum? Soal nomor 1, 2, dan 3 ada dalam bahan, silakan dikerjakan. Sampai ada yang dalam kesulitan bisa ditanyakan juga boleh. Selain daripada LKPD tadi. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mana mau ditanyakan? Sudah, KPD-nya dikerjakan tadi, masuk ke KPD. Ini jawabannya.
ID-nya sini. Ya, tulis. Itu yang menu ya, huruf apa ya, huruf itu. Oke. Kasih besar, huruf besar. Supaya kelihatan. Oke. Dia punya fungsinya apa? Ada atau tidak? Coba dicari di menu. Ya, ini sudah. Oke. Jadi menu merupakan tulis di tabelnya. Fungsinya. Oke. Kemudian yang berikut. Apa lagi? Teman-teman yang lain silakan bisa bantu cari di HP itu. Dia punya jawaban dari ini ketua kelompok bisa suruh anggota yang lain mencari soal nomor 2, hal-hal yang harus diperhatikan. Bisa browsing di HP situ. Anda ketik di situ hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Temukan atau tidak dalam HP, dalam browsing. Ketika sudah ditemukan, tulis jawaban di situ. Atau masih cari. Ya, tidak apa-apa, silakan. Ada yang alami kesulitan, coba ditanya-tanya kan? Yang ini, menu. Menu sudah tahu, dia punya hurufnya yang mana? Coba, mana yang menu? Menu yang ini toh? Ya, ini. Menu ini toh, ada apa? Insert. Nah, itu mana deh? Mana dia? Ini toh? Berarti yang ini. Yang ini yang mana menu ini toh? Nah, pasangkan dia punya hurufnya di sini. Apa tadi hurufnya? R. Oke, baik, betul. Pasangkan huruf di sini R. Kemudian mana yang ribbon? Ini toh? Mana coba? Nah, ini pasangkan hurufnya di sini. Nah, oke. Dia punya fungsinya ada dalam bahan ajarnya. Oke, coba buka dia punya bahan ajarnya, Bapak lihat. Atau bisa menggunakan HP. Ya, pasangkan di sini. Font size, mana font size? Nah, ini taruh di sini. Gitu. Kemudian mana yang itu apa? Tadi ada tulis di sini. Mana yang itu apa istilahnya? Ini apa nih? Cat. Mana ini cat? Atau grafik? Itu mana? Grafik mana? Yang ini. Oke, silakan pasangkan dia punya hurufnya di sini. Seperti itu ya. Bisa teman-teman yang lain juga bisa cari di situ. Silakan lanjutkan tulis di fungsinya. Kemudian yang kedua, ini kalian bisa cari browsing di HP juga bisa. Dia punya hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Cara yang menyimpan. Tadi kan kita belajar ada 3 cara menyimpan, toh? Ada 3 cara, toh? Apa saja tuh? Kita klik apa? Icon save yang ada di quick access toolbar. Kemudian kita klik file, kemudian klik save. Kemudian kita juga bisa tekan Ctrl S. Itu 3 cara. Maksudnya di sini disuruh cara lain lagi selain dari 3 tadi. Anda bisa mencoba cara lain atau tidak. Kalau tidak ada tidak. Kalau ada silakan ditulis. Gitu ya. Oke, kelompok 1 sudah. Teman-teman yang lain silakan bisa bantu cari di HP toh. Dia punya jawaban dari ketua kelompok bisa urut anggota yang lain mencari soal nomor 2, hal-hal yang harus diperhatikan. Bisa browsing di HP situ. Anda ketik di situ hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Tidak dalam HP, dalam browsing. Ketika sudah ditemukan, dijawab di situ. Jawabannya seperti begini, Pak. Sampai jawab. Nah, sekarang apa? Jawabannya begini. Kemudian yang ketiga, tadi 3 cara dalam menyimpan apa ini file, toh? Tadi kakak ini sudah jawab Ctrl S. Kemudian bisa klik apa? Klik akses toolbar, gitu, toh? Terus bisa klik file, kemudian save. Sudah cara tadi, toh? Oke, selain punya cara tadi. Kalau tidak ada, tidak usah di sini sudah tidak ada. Kalau ada, bisa dijelaskan di sini. Oke, silakan cari-cari melalui bahan ajar juga ada. Coba Bapak kasih contoh. Yang pertama apa? Menu. Coba kalian cari. Mana ini menu? Coba perhatikan di sini. Nah, sama-sama perhatikan. Mana yang menu? Mana kira-kira yang menu? Yang ini, ya betul. Pasangkan hurufnya di sini.
Fungsinya apa? Fungsinya ada di bahan ajas ini. Menu. Nah, ini merupakan elemen kontrol yang berisi tuliskan di destinasi. Kemudian yang record, mana yang record? Coba perhatikan sini. Kan di buku juga ada toh? Di buku juga ada bagian-bagian tampilan daripada ini. Record yang mana ya? Warna biru tuh. Ini di botol. Di mana yang record? Coba tunjukkan huruf apa yang record? Huruf apa? Mana coba? Kalau tunjuk mana yang record? Tadi kan di sini ada dia punya gambar remote-nya ini toh. Oh, remote-nya ini warna biru nih Pak. Untuk gambar ini mana yang record? Yang ini, oke. Tulis dari jawaban di sini. Oh, remote yang ini Pak, huruf A. Itu toh, dia punya pengertian atau fungsinya. Kalian cari di sini ada. Remote adalah fasilitas berupa kumpulan menu. Itu toh. Teman-teman yang lain silakan cari pertanyaan nomor 2 dan 3. Bisa browsing di HP. Bisa dong? Yang satu menanyakan soal nomor 1, teman yang lain silakan menanyakan soal nomor 2 dan 3. Silakan. Sudah? Oke. Silakan dikerjakan, teman yang lain bantu cari. Baik, bagaimana sudah? Siapa ada pertanyaan? Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Silakan dikerjakan kalau ada silakan bertanya. Bagaimana? Sudah? Silakan dikerjakan. Atau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau ada silakan. Saya Pak, Iya. perbedaan role dari insert pada aplikasi untuk PowerPoint. Oh, perbedaan ini home dan insert ya. Coba perhatikan di aplikasi presentasinya sini. Ini ada menu home dan insert ya. Di home ini kan ini ada tersedia apa ini icon-icon untuk mengetik atau mengetik teks. Tentunya untuk tulisannya apa ini menyebarkan atau memberikan warna atau ya warna yang disuruh begitu ya untuk menyunting atau menyebarkan teks ya itu home ya. Tapi kalau insert dia punya bedanya seperti contoh kita membuat tabel atau memasukkan gambar gitu ya. Itu perbedaan daripada ini home dan insert. Oke, pasti pelajaran ini juga. Baik, silakan dikerjakan tabelnya. Bagaimana? Ya, sampai ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Menu apa yang digunakan untuk mengedit teks pada aplikasi PowerPoint? Coba perhatikan ini tampilannya di laptopnya. Bisa dilihat sudah buka ini jendela Microsoft PowerPoint-nya. Dari pertanyaan ini kakak tadi, ini menu yang digunakan untuk mengedit ini PowerPoint itu yang dia namanya menu dong.
home, insert, desain, optimasi, show, dan lain-lain ya. Menu yang digunakan untuk ini adalah menu apa? Menu home. Contoh misalnya kita memasukkan teks. Kemudian kita mengedit dengan cara apa? Berikan warna huruf, mengganti jenis huruf atau ukuran huruf. Jadi menu yang digunakan untuk mengedit itu adalah menu home. Baik, silakan kerjakan lanjutkan dari soal nomor 1, 2, 3 itu silakan diskusi secara bersama-sama ya. Mana TKPD-nya? Sudah? Oke, terima kasih. Kemana? Ya. Aplikasi pertanyaan dari kelompok 3 ini, apakah file presentasi dapat disimpan dalam format lain? Bisa. Jadi file presentasi itu bisa disimpan dalam format lain, dalam bentuk gambar juga bisa, atau dalam bentuk PDF juga bisa ya. Coba silakan dikerjakan. Dia punya fungsinya. Silakan. Yang nomor 2, teman yang lain silakan bantu cari jawabannya dari HP juga bisa. Teman-teman yang lain bagaimana? Lain mencari di HP ya. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Belum? Sudah? Oke, mari. Lihatkan detail KPD-nya, silakan taruh di meja masing-masing. Oke, silakan taruh di meja masing-masing. Nanti Bapak tunjuk ini ada berapa kelompok yang nanti presentasi. Sudah? Nah, baik, kalau sudah dikerjakan KPD-nya, ini kelompok 2 coba hasil diskusi tadi itu coba dipresentasikan di depan. Berdiri di depan, oke. 2-3 orang mungkin juga beberapa, silakan. Dua tiga orang, silakan. Kakak Bang, silakan.
Ya, jadi kelompok 2. 3 orang wakili silakan. Baca keluar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari kelompok 2 untuk bisa memastikan hasil kerja kami. Nomor 1, nama L, nama menu, fungsi atau pengertian merupakan elemen kontrol yang berisi berbagai macam perintah untuk membuat presentasi. Nomor 2, huruf A, nama ribbon, fungsi atau pengertian fasilitas berupa ukuran dan kita dalam mengakses atau membeli berbagai macam tinta yang dikehendaki dalam masuk ke presentasi. Nomor 3, nama huruf D. Yang lain bisa lihat di KPD masing-masing. Fungsi atau pengertian bagian dari ribbon yang berisi pembuat icon atau untuk membeli tinta dalam proses membuat presentasi. Nomor 4, huruf N, nama slideshow, fungsi untuk menampilkan presentasi. Nomor 7, huruf I, dan fungsi untuk mengubah ukuran huruf. Nomor 8, huruf C, tab, fungsi sebagai memotong sebuah objek atau teks. Berikut maksudnya untuk huruf D, nama tablet, fungsi menggunakan untuk mendapatkan label pada gambar. Ya. Nomor 12, huruf M, minimize fungsi tombol yang berbeda dari artikel. Nomor 14, huruf A, font color, Di KPD masing-masing. fungsi untuk mewarnai tulisan. Yang 15, F, save, fungsi menyimpan dokumen. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide presentasi. Yang pertama, penggunaan font atau huruf. Yang kedua, slide presentasi misalnya mengisahkan materi. Selain tiga cara menggunakan presentasi, ada cara lain untuk menggunakan presentasi. Yang pertama dengan mengklik tombol pause atau ulang belakangan monitor. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Jadi tadi jawaban dari pada kelompok 2 itu nama-nama huruf yang punya fungsi, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan itu di sini dari jawaban kelompok 2 itu yang dalam membuat sebuah presentasi yang bagus itu hal-hal yang harus diperhatikan itu adalah pemilihan jenis huruf. Ini jawaban dari kelompok 2. Terus ada animasi daripada setiap slide. Terus untuk jawaban nomor 3 ini untuk menyimpan file presentasi dengan selain 3 cara tadi itu dengan cara mengklik tombol close. Kemudian kita kesempatan yang lain silakan. Kelompok tadi itu kelompok perempuan dari kelompok 2 silakan, yang dari laki-laki silakan presentasikan hasil diskusi tadi. Orang silakan. Dari teman-teman yang lain silakan Bang. Ya, silakan untuk jawaban daripada LKPD-nya. Belum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Kami akan Suaranya keras. Oke. Pak. Tabel nama icon. Oke. Huruf L, nama menu, fungsi atau pengertian merupakan elemen kontrol yang berisi berbagai macam perintah untuk melakukan proses untuk presentasi. Oke. Ada pohon apa lagi? Ada huruf G, nama font size untuk mengubah ukuran huruf. Huruf I atau nama chart untuk menambahkan berbagai nama grafik. C, nama chart untuk memotong sebuah objek atau teks. B, nama screening untuk memeriksa jalan teks pada slide yang dibuat. D, nama font mengubah jenis huruf. E, tabel digunakan untuk menambahkan tabel pada lembar kerja. M, nama minimize tombol memperkecil tampilan umum. K, new slide. Nah, fungsi untuk menambah slide. Nah, nama font color.
Fungsi atau pengertian untuk mewarnai tulisan. F. Nama set. Fungsi untuk menyimpan dokumen. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 kadang harus diperhatikan dalam belajar sebuah slide presentasi. Pertama, hal yang harus diperhatikan adalah ilustrasi, misalnya desain animasi, suara, musik atau gambar dan teks. Oke. Kedua, pemilihan desain warna. Oke, jawaban ketiga. Nomor 3, selain 3 cara menentukan presentasi yang sudah diajarkan, adakah cara lain untuk menentukan file? Jawaban Dengan yang satu dengan menekan tombol tambah shift tambah S, yaitu untuk mengulang. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Ini jawaban daripada kelompok 4 ini. Yang pertama itu nama-nama ikon itu ada menu, huruf apa tadi? Huruf apa itu menu? Huruf Kira-kira dari kelompok 2 dan kelompok 4 ini bagaimana? Jangan sampai ada jawaban dari kelompok lain yang beda. Sama. Oke, sama. Berarti nama menu-menu dengan punya fungsinya. Kemudian untuk kelompok keempat ini jawaban nomor 2 ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Ini jawaban di sini adalah misalnya dalam mendesain animasi, suara, musik dan gambar. Ya, jadi animasi, suara, musik, dan gambar itu juga harus diperhatikan dalam merancang sebuah slide. Kemudian ada pemilihan warna. Pemilihan warna tadi dari kelompok 2 itu menyangkut pemilihan jenis huruf juga bisa. Jadi kelompok 4 punya mereka bilang pemilihan animasi, suara, dan gambar. Kemudian ada pemilihan warna. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Untuk jawaban dari kelompok 4, 3 cara selain 3 cara tadi menyimpan sebuah file presentasi itu, jawaban di sini dengan cara menekan Ctrl Shift S. Jadi misalnya kalau kita sudah simpan file presentasi itu bisa disimpan ulang lagi dengan nama file yang berbeda. Dan di sini mereka kasih jawaban dengan cara menekan Ctrl Shift S. Tadi jawaban dari kelompok 1 bilang tekan Ctrl S. Bisa juga tekan Ctrl Shift S. Artinya menyimpan ulang. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Baik anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi. Yang sampai di sini, yang sampai ada yang masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran kita hari ini. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini materi kita dari pembelajaran yang tadi sudah kita belajar. Ya, sampai anak-anak bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Baik, silakan. Kelompok 2. Kesimpulannya adalah dalam dokumen yang mendokumentasikan suatu simulasi ada 3 cara. Yang pertama melalui Quick Access Program, yang kedua melalui menu atau file, yang ketiga menggunakan tombol lintasan pada keyboard. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi hasil kesimpulan daripada teman yang tidak sampai ada yang bisa memberikan kesimpulan lain lagi. Baik, silakan. Aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat file presentasi, dan di dalam aplikasi PowerPoint itu terdapat menu, ribbon, dan ikon untuk mendesain sebuah presentasi. Baik anak-anak, Bapak tambahkan sedikit kesimpulannya dari dalam aplikasi presentasi itu atau Microsoft PowerPoint itu terdapat menu, terdapat apa lagi? Ribbon, terdapat apa lagi? Group, terdapat apa lagi? Terdapat icon. Jadi dalam sebuah aplikasi PowerPoint itu ada bagian-bagiannya, yaitu menu, ribbon, group, icon. Itu memiliki fungsi masing-masing dalam mendesain sebuah presentasi. Kesimpulannya seperti itu.
mendokumentasikannya tadi sudah dibacakan oleh teman. Jadi dalam menyimpan sebuah file presentasi itu dengan menekan quick access toolbar atau icon yang ada di quick access toolbar, kemudian mengklik file save, kemudian save. Setelah itu dengan menekan Ctrl S. Itu kesimpulan kita untuk hari ini. Baik anak-anak, kalian sudah menyimpulkannya dengan cukup baik. Jadi untuk refleksi pembelajaran kita hari ini cukup lumayan, ada kemajuan kita dalam pembelajaran. Anak-anak sudah bisa membandingkan itu bagian-bagian daripada jendela Microsoft Point, dan anak-anak sudah bisa bagaimana cara menyimpan dan mendokumentasikan file. Nanti untuk tugas LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai silakan LKPD-nya tadi. Oke, baik. Oke, baik. Oke, terima kasih. Nanti untuk pertemuan kita berikutnya, jadi untuk pertemuan kita berikutnya kita akan bagaimana belajar ini tentang ini diagram dan lain-lain. Jadi untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini nanti akan Bapak kirimkan dia punya soalnya itu dalam bentuk tugas atau PR ya. Nanti Anda kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita sampai di sini. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Baik, silakan. Mari. Baik, terima kasih atas doa. Silakan duduk. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Salam.